Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang digadang-gadang akan dilaksanakan sebelum jatuh tempo tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik pengangkatan menjadi PNS maupun P3K, dan informasi terakhir akan dialihkan menjadi ASN atau PNS maupun P3K per time. Nah, di sini ada satu ketegasan yang disampaikan oleh Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dalam hal pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara ini akan diangkat menjadi ASN dengan catatan Bapak Ibu honorer wajib mematuhi 5 perkara ini. Nah, kira-kira apa perkara yang dimaksud Bapak Ibu? Tentunya ini merupakan satu syarat yang harus ditempuh dan harus dipenuhi oleh Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, apa dan bagaimana ketentuan yang dimaksud oleh Menpan RB yang merupakan syarat pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara? Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Impian untuk menjadi aparatur sipil negara memang sudah cukup mendarah daging bagi tenaga honorer. Ada apa dengan ini? Karena memang dengan menjadi aparatur sipil negara, status pekerjaannya tetap, status pekerjaannya diakui, penghasilannya memadai, dan karirnya juga terjamin, demikian dengan jaminan yang lain seperti tunjangan. Jadi suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer mengejar impiannya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Apalagi mereka yang sudah menjabat cukup lama, dalam arti sudah mengabdi sebagai honorer cukup lama di dunia kepegawaian dan mesti harus naik pangkat untuk menjadi aparatur sipil negara. Wajar-wajar saja demi meraih impiannya untuk menjadi ASN. Permintaan tenaga honorer yang satu ini sudah seringkali dibicarakan dan sedang dipertimbangkan bersama. Karena memang untuk memikirkan hal ini adalah kewenangan pemerintah bersama dengan stakeholders lainnya, termasuk DPD RI, DPR RI, bahkan BKN juga, dan dukungan moral dari para honorer itu sendiri. Sehingga nantinya pada titik puncaknya pemerintah mengambil satu sikap untuk memutuskan bahwa honorer ini diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini sebagaimana rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Walaupun sebetulnya dipastikan tidak akan ada lagi penghapusan tenaga honorer, namun tetap saja tenaga honorer menagih kepastian tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi kali ini tenaga honorer tidak perlu lagi kebingungan dan merasa perlu memohon terlalu lama karena memang ini adalah program pemerintah pusat. Sebab Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azhar Anas memberi kepastian berbeda dengan adanya keputusan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi untuk mengantisipasi adanya kegalauan ketika menjelang rencana penghapusan tenaga honorer, pengangkatan aparatur sipil negara bagi tenaga honorer harus sesegera mungkin dilaksanakan. Dan sepertinya ini wajib Bapak Ibu ya, dan ini pun sudah mulai dilakukan oleh pemerintah dengan cara menyicil pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Seperti perekrutan guru menjadi ASN P3K
dilaksanakan tanpa seleksi tes, hanya dengan seleksi observasi, kemudian seleksi administrasi, serta wawancara. Nah, itu bukti kepada kita bahwa memang pemerintah benar-benar memperhatikan kelanjutan nasib honorer selama ini. Akhirnya kementerian pun merilis surat edaran sebagaimana yang telah diedarkan sebelumnya, yaitu surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 1511/2022 yang di dalamnya membahas syarat pengangkatan aparatur sipil negara menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, telah merilis surat edaran ini tentang pendataan non-ASN yang berada di lingkungan instansi pemerintah. Dan sebagai bukti yang sah dan resmi bahwa honorer telah mengabdi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu pada pendataan 2022 dan 2023, datanya itu ada yang bertanggung jawab dengan terbitnya Surat Perintah Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM yang diterbitkan oleh PPK atau pembina kepegawaian masing-masing di instansi. Jadi ada pun syarat sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB dengan nomor 1511/2022 ini adalah sebagai berikut. Pertama, sedang berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 atau K2. Dan bukan hanya K2 Bapak Ibu ya, ini juga ada informasi terkait dengan hal ini, bahwa bukan hanya honorer kategori 2 tetapi semua honorer, apalagi yang sudah mengabdi terlalu lama. Kemudian sedang bekerja di instansi pemerintah dan telah terdaftar dalam database BKN. Nah, maksudnya ini Bapak Ibu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2022 yang lalu, terkait dengan pendataan honor non-ASN, melalui aplikasi pendataan honor non-ASN BKN tahun 2022 yang lalu dan diteruskan pada bulan Maret 2023 tahun ini. Dan semua honorer yang telah tercover dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta sekian diakui dan disampaikan telah lolos verifikasi. Besar harapan semuanya nanti honorer yang telah terdaftar dalam database BKN bisa diangkat menjadi ASN. Syarat yang ketiga, tenaga honorer ini memiliki usia paling rendah 21 tahun dan batas maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2021 yang lalu. Kemudian, tenaga honorer terkait mendapatkan gaji dari APBN atau APBD, bukan melalui pihak ketiga atau melalui pihak perusahaan, tetapi benar-benar dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBN dan APBD. Yang kelima, tenaga honorer tersebut juga sudah diangkat oleh pimpinan unit kerja dengan masa kerja minimal 1 tahun sudah mengabdi sebagai honorer. Jadi diharapkan semua syarat pengangkatan honorer non-ASN ini untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara bisa dijadikan bahan perhatian dan pertimbangan bersama, termasuk tenaga honorer. Jadi itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah pusat melalui surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 1511/2022. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.